Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Bol-bol bayangin, Bol-bol punya adik ataupun keponakan yang lagi ulang tahun. Dan di pesta perayaannya kita ngundang badut penghibur. Badut tahu kan ya, clown gitu. Tentunya dengan manggil badut kita berharap pestanya jadi lebih seru ya toh. Meskipun aku sendiri ya agak takut sama muka-mukanya badut, tapi kan ya mereka ada sedikit penampilan yang menarik dan juga bikin kita terhibur ya toh. Tapi di video kali ini aku mau menceritakan seorang badut. Ternyata di balik kelucuan badut itu, dia adalah seseorang yang pernah membunuh lebih dari 20 anak dan semua korbannya disembunyikan di dalam basement rumahnya. Tentunya bukan berarti semua badut kayak gini, jadi aku tetap menghargai orang-orang yang bekerja sebagai badut karena itu adalah sebuah pekerjaan yang benar juga menurutku. Tidak menjelekkan nama baik seorang badut, tapi aku menceritakan sebuah cerita nyata yang terjadi di Amerika. Langsung kita mulai. Jadi dulu tahun 1970-an di Amerika ada sebuah kasus pembunuhan berantai yang terkenal banget. Seorang laki-laki yang berprofesi sebagai badut ulang tahun, dia ini menghabisi anak-anak di bawah umur lebih dari 20 orang dan sebagian besar jasadnya ini disimpan di basement rumahnya. Laki-laki si pelaku ini bernama John Wayne Gacy, lahir di Chicago, Illinois pada tanggal 17 Maret 1942. Dia ini terlahir dari pasangan suami istri bernama John Wayne Gacy Senior dan Marion Elaine. John ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Tapi sayangnya dia ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang harmonis. Ini jadi agak mirip sama ceritanya Joker ya. Dari kecil, John itu sering banget menerima kekerasan fisik dan psikis dari ayahnya. Jadi setiap kali John itu berbuat nakal ataupun melakukan kesalahan, ayahnya itu bakal langsung mukul ataupun nendangin John. Bahkan papanya ini juga ngata-ngatain John dengan kata-kata yang sangat kasar. Kayak, "Oh, anak goblok kamu ini. Ngene gak iso. Laki kok kayak gini." Hah? Kamu ini anak siapa kok kayak gini aja ndak bisa? Oh, laki tapi kamu ini kayak mama kamu. Gak berguna. Goblok kamu ini. Kamu ini udah umur berapa? Ha? Mau sampai umur berapa kamu kayak gini ya? Dasar anak ndak berguna. Nah, papanya itu di luar kekerasan juga suka melakukan kekerasan melalui kata-katanya. Bahkan pas John berusia 11 tahun, dia itu pernah dipukul pakai kursi lipat di kepalanya, bayangkan, sama ayahnya sendiri. Dan tentunya ini menyebabkan adanya gumpalan darah di otaknya. Dan baru diketahui sama John itu waktu dia berusia 16 tahun, gara-gara dia sering pingsan. Jadi waktu kecil dipukuli, gara-gara itu dia sering pingsan, tapi dia nggak ngira kalau itu diakibatkan pukulan dari ayahnya gitu. Setelah John mendapatkan diagnosa seperti itu, dia pergi ke ayahnya dan bilang, "Pak, ini loh gara-gara aku dipukul papa dulu, aku sekarang jadi mudah pingsan." Gitu. Nah, seharusnya kan ayahnya ya merasa kayak nggak enak ataupun bilang minta maaf ya toh. Nah, ayahnya ini ditunjukin hasil diagnosa itu malah nuduh kalau John itu cuma pura-pura biar bisa dapetin simpatin dari orang-orang. Jadi kayak, "Wah, gayamu paling, kamu ya nggak perlu pingsan aja. Oh, anak kok gak becus ya." Malah digitukan. Meskipun John ini tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang sehat, dia itu masih bisa terus berusaha untuk lulus sekolah. Bahkan dia itu masih berusaha untuk menghasilkan uangnya sendiri, nggak minta-minta gitu. Dan awalnya John itu bekerja sebagai supir ambulans dan petugas kamar mayat di sebuah rumah sakit. Setelah itu, dia juga sempat menjadi manajer departemen dan juga di tahun 1964, dia akhirnya menikah sama teman kantornya sendiri yang bernama Marlene Myers. Setelah nikah, John sama Marlene ini pindah ke daerah Waterloo ataupun Iowa. Dan di situ, mereka ini memutuskan untuk membangun kehidupan baru mereka. Kayak benar membuat hidup yang baru sesuai harapan mereka gitu. Di situ, John juga mendapatkan pekerjaan baru. Dia menjadi manajer dari 3 cabang franchise KFC yang dimiliki oleh mertuanya alias papanya Marlene. Ini bukan masalah brandnya ini milik negara mana, cuman aku kaget ya. Aku setahu di Malang itu KFC baru masuk waktu aku SD kelas 5 atau 4 gitu. Ini 1960 Amrik udah ada KFC ya. Ya normal sih, cuman aku kaget sendiri. 2 tahun setelah menikah, mereka ini dikaruniai seorang putra yang diberi nama Michael. Dan setahun setelahnya, di tahun 1967, Marlene ini melahirkan anak kedua mereka, seorang bayi perempuan kali ini, dan dinamai Christine. Waktu itu, John itu benar-benar merasa hidupnya ini udah komplit banget gitu. Dia punya istri yang cantik, udah gitu nyayang dirinya, punya 2 orang anak, 1 cowok, 1 cewek, lucu, pinter gitu. Pokoknya John itu merasa semua rasa sakit dan kesedihan dia yang dia pernah alami di masa kecilnya itu udah terbayar lunas dengan melihat sebuah keluarga yang harmonis, yang udah gitu ini merupakan keluarga ciptaannya dia sendiri. Sudah gitu, di bulan Juli tahun 1966, orang tuanya John ini berkunjung dari Chicago ke Iowa. Dan di kunjungannya itu, ayahnya John itu secara pribadi minta maaf ke anaknya atas semua kejahatan ataupun kekurangannya yang dia lakukan kepada anaknya sendiri. Jadi bahkan papanya itu bilang kayak gini,
Anakku, maafin papa yang udah salah nilai kamu pas kecil. Papa sekarang bangga banget sama kamu karena kamu udah menjadi orang yang sukses. Nah, mendengar itu, John itu benar-benar merasa, wah, aku ternyata hidup ini nggak salah ya. Aku udah menghidupi dengan baik. Papa aku juga udah minta maaf. Aku juga udah punya keluarga yang normal. Pekerjaanku juga udah matang. Udah nyaman banget. Sampai John yang akhirnya udah mulai punya tabungannya sendiri karena dia udah punya pekerjaan ya, atau sebagai manajer dari restoran fried chicken itu. John ini mikir dia ini nggak mungkin selamanya bisa bekerja di restoran itu. Jadi dia harus buka usaha sendiri. Dia itu mulai mikir gimana caranya biar bisa menghasilkan lebih lagi gitu. Jadi dia pengennya itu berdiri di atas kakinya sendiri ya, tanpa pengen mandiri lah pokoknya. Dan selama ini kan dia kerja di tokonya mertuanya ya, atau dia tuh pengen nunjukkan kepada mertuanya, menantumu iso gitu. Nah, akhirnya di tahun 1968 John ini mulai mencoba terjun ke dunia bisnis dengan membuka sebuah klub di basement rumahnya. Awalnya dia itu mikir daripada uang tabungannya itu harus dipakai double buat sewa tempat dan juga beli peralatan untuk klubnya, dia itu memanfaatkan basement di rumahnya yang kebetulan cukup luas dan juga nggak kepake. Jadinya ya kayak ruko gitu loh. Dan bisnis klubnya ini berjalan lumayan lancar. Bahkan sampai John ini berhasil memperkerjakan beberapa karyawan yang mayoritas adalah laki-laki. Tapi tiba-tiba pada bulan Mei 1968, John ditangkap oleh kepolisian karena dilaporkan seorang karyawannya yang bernama Voorhees atas tuduhan penyerangan seksual ataupun sodomi ya, gay gitu. Ya, homoseksual gitu. Dan pas dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi, John juga langsung mengakui semua perbuatannya. Ya, jadi betul John melakukan pelecehan seksual. Ya, lebih tepatnya memperkosa gitu. Diakibatkan itu, akhirnya John masuk penjara selama 10 tahun, sedangkan istrinya yang sama sekali nggak ngira suaminya adalah orang yang seperti ini, dia jadi sangat sedih dan juga kaget. Dan istrinya ini merasa, wah, aku nggak mau anakku itu dipengaruhi sama seseorang, meskipun ini ayahnya sendiri yang telah melakukan tindak kriminal seperti ini. Jadi mamanya itu nggak pingin memperkenalkan seorang figur ayah yang kurang baik kepada anaknya. Apalagi dia ini melakukan sebuah penyerangan seksual. Sampai-sampai Marlene mengajukan perceraian terhadap John selama John ini ada di penjara. Dan semenjak itu, John sama sekali udah nggak pernah melihat ataupun bertemu dengan Marlene dan juga anak-anaknya. Jadi dari hidup yang baik-baik, bisnis juga udah lancar, di situ dia melakukan sebuah kesalahan yang bikin ini semua jatuh. Nah, tadi aku kan udah bilang John ini dijatuhi hukuman 10 tahun penjara ya, toh. Tapi 2 tahun setelah itu, pada tahun 1970, John ini dibebaskan dengan alasan dia berkelakuan baik selama ada di dalam penjara. Sehingga John ini bebas dari penjara, dan setelah bebas, John pun akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke kampung halamannya, yaitu Chicago. Di situ dia mikirnya, ya udahlah, aku tak memulai sebuah kehidupan yang baru lagi, reset lagi, restart lagi. Jadi John ini mulai lagi dari awal dan dia membangun sebuah perusahaan di bidang kontraktor. Hingga akhirnya dia ini bertemu dan memutuskan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Carol Hoff. Aku kagetnya ya, selama menceritakan Detektif Robert, cowok-cowok kayak gini ini mesti ada terus ceweknya, istrinya, pacarnya, nikah, cerai, nikah lagi. Nggak tahu gimana, mereka ini bisa terus. Yo, ini yang aneh, aku nikah sekali, wah ngele setengah mati padahal. Sayangnya, pernikahan mereka ini nggak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi pas udah nikah, John itu tiba-tiba bilang ke Carol bahwa dia ini adalah seorang biseksual, ya biseksual, jadi bisa kanan bisa kiri gitu. Dan beberapa kali dia ini kepergok sama Carol, jadi si John ini sering bawa laki-laki yang nggak tahu itu siapa, dia bawa ke garasi rumahnya dan melakukan hal-hal seperti ini. Dan ini kepergok sama istrinya sendiri. Dan bahkan Carol pun jadi tahu kalau John ini suka mengoleksi majalah-majalah porno yang homoseksual. Awalnya Carol pun berusaha untuk menerima faktanya. Mungkin dia mikir, toh bukan cewek gitu. Tapi berjalannya waktu, Carol merasa kalau dia itu nggak kuat lagi untuk nikah ataupun hidup bersama dengan seorang cowok yang biseksual. Sehingga pada bulan Oktober tahun 1975, lagi-lagi John diceraikan sama istri keduanya. Setelah bercerai sama Carol, John ini memutuskan lagi untuk bergabung ke sebuah klub ataupun komunitas badut. Nah, nama komunitasnya ini adalah Jolly Joker. Komunitas ini memang secara rutin itu suka tampil di acara penggalangan dana ataupun sekedar menghibur anak-anak yang berada di rumah sakit. Jadi lebih kayak sukarela gitu sebenarnya. Ini agak mirip kalau misalnya Polo-Polo pernah lihat reels kayak ada orang pakai kostum Spider-Man, Iron Man ataupun apa, terus ke rumah sakit terus
menghibur anak-anak. Ya, jadi ini kayak bentuk sukarela yang lumayan umum di Amerika. Dengan bergabungnya John ke komunitas Jolly Joker ini, tentunya John juga harus jadi badut ya toh. Dia juga harus melakukan tugasnya ya toh. Sehingga John pun menciptakan karakter badutnya sendiri dan memberi nama karakternya ini dengan nama Pogo the Clown. Jadi setiap kali John datang ke rumah sakit untuk menghibur, anak-anak itu suka banget, kayak ada fandomnya sendiri. Jadi mungkin agak beda sama badut-badut yang lain, dia ini agak lebih menarik dan juga lebih mendalami gitu. Sehingga anak-anak pun sangat terhibur. Di balik kehangatan dan keceriaan yang diciptakan sama John, ternyata dia ini menyimpan sebuah rahasia besar yang nggak diketahui oleh siapapun. Dan rahasianya ini mulai terbongkar di tahun 1978. Ada seorang ibu yang melapor ke polisi bahwa anaknya yang masih remaja, yang bernama Robert Priest ini, menghilang dan masih belum pulang rumah. Anak remaja ngilang gitu. Nah, lapor ke polisi mamanya. Ditanya sama polisi ya, toh, terakhir anaknya kemana bu? Sama siapa? Gitu. Nah, ibunya bilang, seingat saya, terakhir itu Robert pamit ke saya, mau pergi ketemu sama orang yang namanya itu John Gacy kalau nggak salah. Nah, orang tuanya bilang gini. Polisi akhirnya mulai mencari. Dan polisi mulai menemukan hal-hal yang janggal. Dan semua ini kayak nyangkutnya itu ke John gitu. Karena terlalu banyak hal yang menjanggal, akhirnya polisi mengeluarkan surat perintah untuk menggeledah rumahnya John. By the way, satu hal yang belum tak sampaikan adalah sebelum laporan dari orang tuanya Robert ini, polisi udah menerima 3 laporan atas penculikan yang kira-kira ataupun polisi mencurigai pelakunya adalah John gitu. Tapi karena sebelumnya polisi nggak ada bukti dan juga mungkin males atau gimana, polisi nggak memproses sebenarnya. Yes, pokoknya gitu, tapi akhirnya polisi memutuskan untuk pergi ke rumahnya John untuk menggeledah gitu. Sesampainya di situ, polisi langsung masuk karena mereka udah ada surat menggeledah ya toh. Nah, sesampainya di situ masuk, baru buka pintu, tercium bau busuk yang sangat nggak enak dari lantai kayu di rumahnya. Nah, polisi langsung tanya ke John, ini bau apa ini John? Kok baunya sangat tidak baik? Jelaskan. Nah, John bilang gini, ini loh saluran pembuangan air di rumah saya ini agak kurang bagus dan kebetulannya adanya di basement rumah, jadi baunya agak naik dari bawah pak. Nggak usah mikir yang aneh-aneh pak. Mereka nggak percaya, tapi masalahnya polisi pun nggak mikir untuk langsung ngecek basementnya. Jadi polisi nggak ke basement, tapi mulai menggeledah bagian lain di rumah itu, keliling-keliling, dan setelah dicari-cari, polisi menemukan satu barang yang lumayan mencurigakan karena ini terlihat merupakan barang punyanya Robert. Setelah nemu ini, polisi mulai jadi curiga ya, atau baru polisi minta, oke John, ini kita udah menemukan barang punya Robert, kita mencurigai ada barang lain yang lebih mencurigakan di basement. Mohon buka pintu basementnya. Dan ternyata John ini nggak kooperatif, dia nggak mau buka pintunya, sehingga polisi mau nggak mau harus manggil ahli teknis untuk membongkar basementnya. By the way, ukuran basementnya John itu gede banget, ukurannya itu 8,5 meter kali 11,6. Jadi besar banget, cukup untuk menaruh apa saja, mobil aja masuk, bayangkan. Nggak lama setelah itu berhasil dibongkar dan polisi masuk ke sana dan langsung menemukan 26 jasad manusia yang udah membusuk. Bahkan diantaranya ada yang udah bener sisa tulang gitu. Polisi langsung manggil ambulans dan memindahkan semua jasadnya ini ke rumah sakit. Dan setelah diotopsi, ternyata yang ditemukan di situ adalah anak laki-laki yang berusia 9 hingga 20 tahun. Jadi korbannya ini anak cowok semua. Karena buktinya udah ada di situ, John pun nggak bisa mengelak. Dan di situ dia mengakui kalau mulai tahun 1972, sebenarnya dia ini udah melakukan sekitar 25 hingga 30 kali pembunuhan. Dan ada beberapa korban yang sebenarnya udah dibuang ke sungai Des Plaines. Jadi yang ada di rumahnya ini sekian, ada juga yang udah dia buang ke sungai. Dan angkanya pun dia sendiri kayak kurang ingat. Setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata memang benar mayoritas korbannya itu adalah anak laki-laki yang kabur dari rumah, jadi nggak ada tempat tinggal. Dan ada juga beberapa PSK sebenarnya. Jadi John itu juga milih korbannya ini lumayan acak. Pokoknya siapapun yang dia temui pada hari itu dan bisa dia jadikan korban, ya udah itu dijadiin korban gitu. Dan caranya awal dia mendekati korban-korban ini adalah, kan dia tahu ini adalah orang-orang yang nggak punya tempat tinggal, nggak punya uang. Jadi dia menawarkan, mau nggak kerja di sini? Satu harinya mungkin 2 juta. Nah, tergiur ya, tuh ikut, ya udah dibawa ke rumahnya John, langsung dihabisi di situ. Dan cara John melakukan pembunuhan adalah dengan cara dia ikat dulu tangannya, lalu dia borgol, lalu mulutnya disumpel pakai baju biar meskipun teriak suaranya itu nggak terdengar gitu. Dan awalnya John akan memperkosa terlebih dahulu dan setelah itu baru dibunuh dengan cara dicekik. Ini menurutku setelah aku bahas banyak kasus
pembunuhan berantai ini tipikal psikopat karena cara membunuhnya adalah mencekik. Ini adalah cara orang-orang yang suka melihat proses seseorang meninggal. Dan selama persidangan, gak ada satupun di mana John itu mengungkapkan penyesalan ataupun dia merasa bersalah atas kejahatan yang dia lakukan. Dan malah dia itu terus-menerus memberikan alasan kalau dia itu melakukan semua ini karena gangguan mental. Ya nggak salah, cuman ya nggak pantas juga atau bilang kayak gini. Kalau misalnya ini beneran karena gangguan mental, seharusnya dia bilang, oh setelah aku nyadar, ini adalah sebuah tindakan yang salah. Tapi dia nggak ngaku, cuman mau mengurangi beban hukumannya. Sehingga dia bilang kalau dia ini ada gangguan jiwa. Kayak seolah-olah akunya normal, cuman mentalku kadang agak gila, gitu. Dan malah John itu bilang kalau satu-satunya kesalahan yang pernah dia lakukan adalah melakukan pemakaman tanpa izin. Yang dimaksud adalah nyimpen jasad korban-korbannya di basement rumahnya. Itu aja kesalahannya. Tapi dia merasa memperkosa, membunuh, ini itu nggak salah. Ya itu terjadi karena saya gangguan jiwa. Cuman kayak gitu. Dan 14 tahun setelah itu, baru hukuman matinya ini dieksekusi di Stateville Correctional Center di Grass Hill, lebih tepatnya di daerah Illinois, dengan cara disuntik mati. Dialog saya ini cara membunuh yang menurutku halus banget. Dan bahkan sampai detik terakhirnya pun John itu menunjukkan kalau dia itu nggak ada penyesalan sama sekali. Dan saat dia mendengar dia mendapatkan hukuman mati pun, dia bilang, loh ngapain bunuh saya? Toh kalian bunuh saya loh, korban yang udah meninggal nggak bakal hidup kembali. Ngapain bunuh saya? Ya udahlah bunuh aja, kiss my ass. Malah bikin orang-orang yang lihat itu lebih marah lagi. Dia ini sebenarnya udah hidup normal, dan hidup normalnya ini dia hancurkan sendiri. Cuman dia nggak bisa menerima kalau dia yang udah berusaha sekeras ini nggak boleh melakukan kesalahan yang kecil. Itu ya perasaan yang aku rasakan. Kayak, loh aku ini loh dari keluarga yang seburuk ini, udah bangun keluarga, udah bikin bisnis sendiri, cuman aku salah gara-gara sodomi kecil loh. Tapi ternyata aku dibuang sama semua orang. Dia itu merasa kayak hidup ini nggak adil gitu kesannya. Padahal yo tetap ini salah ya toh. Dan kalau misalnya kamu menunjukkan sedikit penyesalan, mungkin orang-orang pun agak berbeda. Tapi dia mungkin punya harga diri yang tinggi atau gimana, sehingga sampai setelah ketahuan dia bunuh banyak orang pun dia nggak mau kayak mengatakan aku salah. Tapi satu hal yang pasti adalah kebanyakan nggak 100%, tapi 99% pembunuh berantai itu berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Jadi kalau misalnya di rumah ada KDRT ataupun orang tua mukul anak yang berlebihan, sebenarnya itu adalah sebuah tindakan melakukan pembunuhan kepada orang lain secara tidak langsung. Kayaknya kayak gitu. Dan menurutku cerita kali ini menunjukkan kalau misalnya kamu nggak ada sebuah titik ataupun lubang yang menunjukkan kalau kamu bisa membaik, ya kemungkinan besar kamu harus dibunuh kayak gini ataupun mendapatkan hukuman mati untuk kesejahteraan banyak orang. Oke, polo-polo, makasih udah nonton video kali ini. Sekali lagi, badut itu pekerjaan yang menarik menurutku dan juga sangat berguna. Aku pernah ke ulang tahun temanku ada badut, asik banget. Cuman aku pun ya agak takut sama make up-annya. Oke, polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video dadah. Sedikit pendapatku, mungkin badut ini perlu di rebranding, mukanya dibuat agak lebih halus sedikit ya, nggak terlalu menyeramkan kayak yang dulu gitu kan. Ini udah berapa ini, 1 abad nggak diganti atau mungkin ini menurut